Halo, selamat malam Bapak Ibu, para orang tua, atau mungkin masih ada yang belum berkeluarga tapi praktisi anak dan keluarga. Selamat datang di dalam acara webinar orang tua kekinian seri 3 dengan judul Jika Anak Adalah Pelaku atau Korban Kekerasan Seksual. Webinar ini adalah kerjasama Wahana Visi Indonesia dengan Himpunan Psikologi Indonesia dan popmama.com. Saya diri sponsorship manager Wahana Visi Indonesia yang akan memandu acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya dan boleh lancar internetnya. Oke, sebelum memulai saya ingin menyampaikan terlebih dahulu fakta ya bahwa menurut hasil SNPAR, Survei Nasional Pengalaman Hidup Remaja tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan 4 dari 100 anak laki-laki dan 8 dari 100 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual dengan pelaku untuk korban anak laki-laki 26,4% adalah teman sebayanya. Sementara untuk perempuan itu angkanya di 76,57%. Itu pelakunya adalah teman sebayanya. Nah, kita juga bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar ini bahwa kasus kekerasan seksual juga menjadi kasus yang akhir-akhir ini kita temui ya di media massa. Nah, kalau saya boleh berbagi, saya baru kemarin saja ya Bapak Ibu ya menerima satu laporan anak remaja dari wilayah Dampingan kami yang bunuh diri gitu ya karena dia hamil. Ya, kita belum menelisik lebih jauh gitu ya, apakah ini dari hubungan dengan teman sebayanya atau orang dewasa. Tapi kasus kekerasan seksual ini bukan kasus yang akan jarang kita temui. Tapi mungkin bisa jadi makanan sehari-hari kita nanti ke depannya. Saya minta maaf kalau suara di belakang saya agak berisik ya, karena saya harus di tempat lain demi internet yang lebih stabil. Oke, kita lanjut saja dalam webinar Orang Tua Kekinian seri 1 yang diadakan oleh WVI 2 minggu yang lalu. Bapak Ibu, para orang tua sekalian sudah belajar dan paham bahwa ada kekerasan yang terlihat dan kekerasan yang tidak terlihat, yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Nah, salah satu narasumber pada saat kegiatan itu adalah Kak Novita Enji. Nah, dia mengatakan bahwa jika anak-anak mengalami kekerasan seksual, orang tua bisa membantu mereka dan melaporkan kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terjadi. Nah, itu seri yang pertama. Nah, seri yang kedua, kita semua belajar langkah-langkah mencegah supaya anak-anak kita gitu ya, anak-anak di rumah kita, di sekitar kita, di lingkungan kita gitu ya, tidak akan menjadi pelaku gitu ya. Kita mau mencegah itu. Mereka supaya jangan sampai menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, pada hari ini di seri yang ketiga, kita akan sama-sama belajar sebagai orang tua, sebagai pendamping, sebagai orang dewasa yang tinggal di dekat dengan anak-anak, kita mau belajar bagaimana kita merespon jika anak-anak ini sudah menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual. Itu ya Bapak Ibu. Jadi walaupun anak itu sebagai pelaku, sebenarnya kita mempertimbangkan ya atau menghitung mereka juga sebenarnya adalah korban juga gitu. Nah, langsung saja pada saat ini malam hari ini saya tidak seorang diri, saya bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa yang akan membantu kita untuk boleh mendapatkan informasi baru atau pembelajaran baru bagaimana kita bisa merespon ya, membantu anak-anak yang sudah menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual. Langsung saja, yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu adalah Bapak Nael Sumampo. Nah, Pak Nael boleh open video ya. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, Bu Nelly, Mbak Nelly. Kabar baik. Mbak Nelly gimana? Iya, oke. Kabar baik Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Nael ini adalah seorang psikolog. Beliau pengajar dan peneliti juga di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Pak Nael juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik dan yang pasti merupakan bagian dari Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI. Nah, Pak Nael juga adalah seorang ayah dari satu orang putri dan satu orang putra. Benar ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Kita langsung saja saya perkenalkan ke narasumber kedua. Saya panggil boleh kepada Ibu Emy Lucy Smith. Halo Bu Emy, selamat malam. Boleh unmute dulu Bu. Selamat malam, Nelly. Oh, Gimana kabar? iya, baik, Bu Emy apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu, Bu Emy Lucy Smith adalah perlindungan anak tim leader ya di Wanapis Indonesia, dan Bu Emy memiliki satu orang putra dan satu orang putri, sama kayak Pak Nael ya, sepasang. Oke, nah berikutnya last but not least saya panggil ya Ibu Sandra Ratnasari, Editor in Chief popmama.com. Halo Mbak Sandra, apa Halo, kabar? kabar baik. Mbak Nelly, gimana kabar? Kabar baik, Mbak Sandra. Ya, Nah, Bapak Ibu sekalian, Mbak Sandra ini sudah berkarir di media massa sejak tahun 1998. Nah, pertama kali menjadi wartawan di kelompok Kompas Gramedia dan kemudian menjadi editor in chief di MRA ya, MR Media dan saat ini di popmama.com. Nah, Mbak Sandra juga adalah seorang ibu dari dua orang putri. Jadi malam hari ini Bapak Ibu kita juga akan berbicara ya perlindungan anak di ranah media. Itu kita melihat bagaimana pemberitaan saat ini. Nah kita juga mau belajar dari perspektif media juga. Oke, saya langsung saja. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu kakak yang hadir di webinar kali ini boleh menaruhkan pertanyaan ya. Jika memiliki pertanyaan bisa di-drop di fitur Q&A ya, agar panitia bisa membacanya. Boleh tulis pertanyaannya ditujukan untuk siapa dan apa pertanyaannya. Nanti pertanyaannya dijawab langsung oleh panelis itu ya, atau akan dibantu oleh panitia untuk ditulis. Kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman menuliskan nama, boleh ditulis anonim ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja ya, Pak Nael, Bu Emy, dan Mbak Sandra. Kita akan langsung mulai. Mungkin pertama saya langsung ke Pak Nael ya. Jadi Pak Nael ini kita tahu ya, webinar kita ini adalah rangkaian setelah kita tahu bagaimana mencegah kekerasan seksual gitu ya. Nah, saat ini kita mau belajar sama-sama gimana nih Pak, kalau anak kita atau anak di lingkungan kita sudah menjadi pelaku ya atau korban kekerasan seksual. Apa yang harus kita lakukan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nelly. Langsung saja. Jadi yang saya pikir yang pertama adalah saya pikir semua dari kita, orang tua, orang dewasa, tidak menginginkan kalau anak kita kemudian menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa kekerasan seksual adalah suatu peristiwa yang sulit ya bagi mereka yang mengalami, bagi para korban, dan juga para pelaku yang masih berusia anak. Kekerasan seksual ini seringkali juga menjadi sesuatu yang saya katakan masalah lah ya, menimbulkan masalah. Sehingga dibutuhkan orang tua yang tidak reaktif. Jadi secara umum, saya pikir yang pertama, baik anaknya sebagai pelaku atau sebagai korban, hindari reaktif. Nah, lalu kemudian kalau tidak reaktif, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, apalagi terutama pada korban, sediakan lingkungan yang aman, yang suportif. Ya. Seketika anak kita menjadi korban, yang pertama kita buang jauh-jauh dulu pemikiran bahwa anak saya sudah rusak, anak saya sudah tidak ada masa depan lagi, ya. Lah, sehingga kemudian kita tidak menyalahkan mereka, ya. Kita tidak menyalahkan anak-anak kita karena itu reaksi yang umumnya otomatis kita lakukan, tetapi kita sediakan lingkungan yang aman, kita berikan support yang maksimal, dan yang urgent adalah penuhi kebutuhan mendesaknya dia. Kebutuhan mendesaknya apa? Oh, dia baru saja mengalami kekerasan seksual, ada sesuatu yang tidak nyaman atau terdampak terkait dengan tubuhnya, berarti mungkin dia butuh bantuan medis, hubungkan. Ya. Dan juga saya pikir sebagai orang tua, kita
kita juga perlu untuk mengakses dukungan atau bantuan yang tersedia, yang disediakan oleh negara, yang disediakan oleh lingkungan, ya. Karena memang ini situasi yang sulit, yang orang tua pun juga tadi ya, siapa yang orang tua yang mau anaknya mengalami hal-hal ini, ya. Seringkali karena kita sayang atau mungkin karena kita misalnya prihatin, tidak terima apa yang terjadi, kita malah reaktif, ya. Reaktif malah membuat anak semakin menjadi korban juga gitu ya. Korban tidak hanya dari peristiwanya, tetapi jadi reaksi dari lingkungan terutama orang terdekat. Karena dari hasil riset, faktor terbesar yang mendukung keberhasilan, jadi hasil riset pengalaman praktik juga ya, faktor terbesar yang mendukung keberhasilan penanganan. Penanganan artinya apa? Kalau secara hukum ini bisa lancar gitu ya upaya untuk penegakan hukumnya. Pemulihan psikologis juga, yaitu faktor terbesarnya adalah bukan faktor ekonomi keluarga, bukan intelektualnya si anak, tetapi dukungan emosional dari keluarga terdekat, terutama dari orang tua. Itu penting. Nah, jika itu jadi korban, Mbak, kalau misal jadi anaknya menjadi pelaku, ya, tentunya message bahwa kita tidak terima, kita kecewa, kita sedih, betul harus disampaikan atas apa yang dia lakukan. Tetapi tidak juga kemudian digeneralisir sehingga kemudian anak ini yang melakukan dia bisa dikatakan kita tidak lagi terima dia seutuhnya sebagai bagian keluarga. Ya, mungkin karena malu, karena perasaan kecewa kita dan sebagainya. Artinya kita tolak tindakannya, tetapi dia as a person tetap harus kita berikan yang namanya respect, perhatian, gitu lah kira-kira ya. Karena anak berhadapan dengan anak yang pelaku itu kan dia ini bisa dikatakan seringkali karena mungkin edukasinya minim. Karena mungkin juga supervisi dari kita kurang optimal. Ya. Atau mungkin juga karena ya dia bisa dikatakan banyak faktor resiko. Salah satunya misalnya dia ada di lingkungan yang juga banyak ekspos hal-hal yang negatif. Ya. Sehingga artinya apa? Ketika anak kita jadi pelaku, kita juga perlu memberikan pendampingan yang lebih lagi. Ya. Dan yang utamanya saya pikir membantu mereka untuk bisa mengubah tingkah lakunya. Karena jalan hidupnya masih panjang. Ya. Jadi jangan vonis mati dia. Nah, vonis mati dalam arti menganggap seolah-olah udah nih anak ini juga tadi udah rusak, udah bikin malu dan sebagainya. Ya. Kita tidak terima tindakannya, tetapi anak itu sebagai person tetap kita harus terima. Gitu ya. Kita tetap harus berikan dukungan untuk dia bisa menghadapi proses yang berlangsung dan juga mengubah tingkah lakunya. Mungkin itu secara umum ya, Mbak Nelly. Wah, menarik banget, Pak. Betul ya, ini sangat praktikal, bisa dilakukan sehari-hari, tidak hal yang paling basic tadi ya, Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Pak Nael ya, memang kita tidak reaktif, itu kan dari kita ya sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Kemudian menyediakan lingkungan yang aman. Nah, jika kita pikir lingkungan kurang aman, kita butuh support, kita bisa akses ke negara, bisa akses ke sosial ya, nanti kita boleh bicara sedikit lebih banyak di situ ya, di mana saja kita bisa akses pelayanan tersebut. Kemudian penuhi kebutuhan mendesak. Nah, ini juga mungkin butuh support dari eksternal juga ya. Tapi saya mau meng-highlight tadi yang Pak Nael sampaikan ya. Saya rasa ini bisa jadi prinsip bagi kita orang tua, orang dewasa bahwa yang kita tidak terima adalah tindakannya, bukan pribadinya. Pribadinya harus kita terima seutuhnya, yang harus kita masih rawat gitu ya, karena masih panjang jalannya. Tindakannya yang saat ini yang kita tidak terima. Mudah-mudahan ini Bapak, Ibu, Kakak semua yang ada di webinar bisa menangkap ini ya, dan juga boleh memahami dan bisa juga mulai melakukan gitu ya. Nah, mungkin ke pertanyaan berikutnya dulu ya sebelum ke Bu Eni, Pak Nael, secara psikologi kira-kira bagaimana respon kita ini bisa berdampak pada proses penyembuhan korban atau proses hukum nih ketika anak menjadi pelaku ya Pak? Iya. Jadi reaksi orang tua, respon lingkungan terdekat itu sangat besar dampaknya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa faktor keberhasilan dari penanganan adalah dukungan emosional, dukungan support sosial dari lingkungan terdekat, apalagi keluarganya. Ya. Karena kemudian ketika keluarganya reaktif, dampaknya lebih menyalahkan misalnya pada korban gitu ya. Kamu sih kenapa waktu itu kamu gak dengar mama kamu dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kita merasa sebagai orang tua itu benar karena waktu itu kita sudah kasih peringatan dan sebagainya ya, tetapi tadi hal-hal tersebut bisa menimbulkan suatu tekanan baru, jadi sumber stres baru, bisa jadi semacam suatu pengalaman kekerasan baru gitu ya. Jadi kita menghindari yang namanya reviktimisasi, semakin membuat anak korban ini semakin menjadi korban gitu. Nah,
Itu ya jika anaknya adalah korban kekerasan seksual, ya. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita kita terima sebagai orang tua. Anak yang saya besarkan dengan baik, anak yang saya sudah berikan treatment yang maksimal, tapi kok dia menjadi korban, ya. Seperti itu kan. Nah, saya pikir saya bisa berempati kepada orang tua yang anaknya mengalami korban. Namun tadi ya, artinya mari kita juga lihat, pasti ada fase di mana kita tidak bisa terima ini, tapi semaksimal mungkin karena kita tahu bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan untuk dia bisa pulih, lingkungan yang positif untuk bisa pulih. Anak-anak juga membutuhkan dukungan untuk melalui beberapa proses-proses yang mungkin harus dijalani, misalnya proses hukum, seperti itu. Termasuk juga adalah bagaimana kemudian orang tua terus berupaya untuk mengoptimalkan anak-anak ini mendapatkan hak-haknya dia. Ya, seringkali kan misalnya gini, jadi korban, dia kemudian harus pindah sekolah misalnya, atau kehilangan kesempatan bermain, berinteraksi gitu ya. Karena kita grounded misalnya, hal seperti ini akan menimbulkan dampaknya jadi semakin negatif lagi, Mbak, gitu ya. Itu saya pikir kalau misalnya pada korban, ya. Nah, jika anak adalah pelaku, lalu kemudian tadi juga sama, reaksi semakin kemudian kita menyalahkan, semakin membuat dia terpojokkan katakanlah ya. Lalu kemudian pertanyaannya, lalu dari mana anak memperoleh sumber dukungan? Karena kita bicara ada yang namanya ketika seseorang anak menjadi pelaku tuh ada faktor risikonya, ada faktor protektifnya. Katakanlah faktor risikonya banyak, dari lingkungannya dia, dari faktor mungkin karakternya anak ini, dari banyak hal gitu ya. Ya faktor risiko yang meningkatkan kerentanan dia jadi pelaku lagi atau melakukan kembali. Nah, perlu ada faktor protektif. Nah, ketika kemudian keluarganya nggak suportif, gitu ya, keluarganya itu kemudian hanya menyalahkan saja, ya, tapi tidak mendampingi dia melalui ini semua dengan message yang clear bahwa apa yang Anda lakukan itu sesuatu yang salah. Gitu ya. Ketika memang terbukti bahwa dia pelaku. Gitu ya. Yang keliru juga, misalnya ada orang tua yang pokoknya salah benar, anakku adalah yang paling benar, anakku adalah nomor satu, the best, dia tidak mungkin. Itu juga keliru gitu ya. Karena itu akan melanggengkan yang namanya faktor resiko pada anak, kan? Karena anak akan tahu bahwa dia akan selalu dibela, sehingga ya dia bebas berbuat apa saja. Ya. Jadi saya pikir itu dukungan keluarga faktor yang sangat krusial. Itu sebagai yang namanya kita sebut faktor protektif. Gitu. Mungkin Pak Nail boleh cerita Kak, ada pernah pengalaman memang yang tadi ya Pak, kita mendampingi anak dan memang itu faktor terbesarnya adalah dukungan keluarga. Kalau ada contoh boleh diceritakan. Sangat banyak gitu ya. Jadi ada beberapa misalnya orang tua dari korban yang tadi saya tekankan. Dia berpikir, aduh Pak, jadi penanganan saya seringkali kemudian saya juga awalnya melibatkan orang tua. Ketika korbannya adalah usia anak. Karena yang saya temukan, saya banyak mendampingi misalnya anak-anak laki-laki, remaja-remaja laki-laki korban kekerasan seksual. Dari guru olahraganya, dari guru agama, dari pokoknya tokoh-tokoh sentral dan tokoh yang punya power. Ya. Apa yang saya temukan, ya, seringkali kemudian saya harus memulai pertama kali mendampingi orang tuanya. Karena orang tua tadi berpikir sangat reaktif. Saya bisa pahami, gitu ya. Dia berpikir bahwa anak sudah rusak, sudah hancur, sudah nggak ada masa depan. Kayak begitu. Karena lagi-lagi artinya kita kan memang diliputi emosi yang negatif dan kita berpikir seolah-olah kayak menggeneralisir, ya. Padahal kita lupa bahwa misalnya anak kita ini sebenarnya punya banyak potensi, gitu kira-kira. Anak kita ini juga ada sesuatu hal ada database bahwa dia ada banyak hal positif juga yang dia lakukan atau dia kontribusikan. Nah, yang kemudian seringkali adalah karena reaksi orang tua yang negatif tersebut, apa yang terjadi dalam penanganan, misalnya dalam proses hukum. Dalam proses hukum itu kan anak akan diminta untuk dia memberikan keterangan. Anak diminta dia untuk kemudian menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena reaksi negatif orang tua, anak nggak merasa didukung, artinya apa ya? Kemudian apa dampaknya? Dia bungkam, dia diem gitu loh. Dan dia berpikir, aduh nanti saya akan disalahkan lagi. Nanti begini, mama saya pasti akan heboh lagi, orang tua saya heboh. Ya udahlah, lebih baik saya diam saja, misalnya seperti itu. Nah, ini hal seperti ini terjadi di beberapa kasus. Ya. Justru kalau dia bungkam, kita nggak tahu apa yang di pikirannya ya Pak, jadi juga akan sulit menolong anak tersebut ya. Iya. Oke, termasuk jadi upaya perlindungan anak ya, malah seringkali kita juga. Ya, gimana Pak? Ya, artinya upaya perlindungan anak mungkin nanti Mbak Sandra bisa bicara, karena seringkali misalnya ketika terjadi kasus gitu kan, lalu kemudian media sudah tahu, tetangga sudah tahu, nah ini wah
istilahnya reaksi lingkungan tuh seringkali dampaknya malah negatif, bukan positif, ya. Karena kemudian anak diberikan stigma sebagai anak korban, gitu kan. Nah, ini juga peran orang tua sangat penting, ya, bagaimana melindungi anak dari potensi anak itu mengalami yang namanya reviktimisasi, ya. Salah satunya juga dari media atau dari tetangga. Ya. Ya, mumpung Pak Nael sudah memanggil Mbak Sandra ya, kita boleh langsung ke pertanyaan ke Mbak Sandra, karena tadi kata kuncinya adalah orang tua, orang dewasa tidak boleh reaktif, gitu ya. Nah, bagaimana nih Mbak Sandra, isu kekerasan seksual pada anak itu ketika masuk ke ruang redaksi ya, nah itu apa yang dilakukan media ya untuk menyaring pemberitaan supaya tidak mendukung reaktif itu gitu ya Mbak. Boleh berbagi Mbak Sandra? Ya, kata kunci dari Pak Nael tadi itu soal perlindungan anak jika menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual adalah reaksi, ya. Jadi reaksi yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar dalam hal ini termasuk media itu akan menyebabkan reaksi yang berlanjut ya dari si pelaku atau dari si korbannya sendiri. Nah, sikap media sebenarnya dalam dunia jurnalistik, media itu sangat-sangat melindungi kasus-kasus yang terkait dengan anak, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jadi ada kode etik jurnalistik dan juga ada peraturan yang menyebutkan atau melarang kita untuk memberikan informasi yang tidak sesuai kepada publik jika informasi itu terkait dengan anak. Jadi peraturan ini sudah ditetapkan oleh Dewan Pers, namanya Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Nah, anak-anak di sini tentunya yang diatur oleh undang-undang, jadi ada batasan usianya. Kemudian kita tidak boleh memasukkan gambar, ya, jadi tidak boleh memberikan foto si korban maupun pelaku, terus menyebutkan nama atau hal-hal yang terkait dengan identitas pribadinya. Jadi tidak boleh menyebutkan rumah, sekolah, gitu ya, ataupun hal-hal yang bisa merujuk orang untuk mengetahui siapa pelaku atau korban kekerasan terhadap anak ini. Nah, sayangnya nih, sekarang itu masyarakat bukan cuma wartawan ya, bisa menjadi sumber berita. Nah, di sini mungkin yang tadi sudah dibahas oleh Pak Nael, bahwa lingkungan sekitar, jadi lingkungan sekitar dalam hal ini orang-orang terdekat atau orang yang mengenal si korban, keluarganya, atau si pelaku, itu kemudian berlomba-lomba juga untuk memberitakan kasus kekerasan seksual itu. Jadi kita sering tahu ya, wartawan itu sering mendapatkan informasi justru dari media sosial bahwa ada kekerasan seksual terhadap anak. Tapi karena kita sebagai wartawan memegang teguh aturan-aturan pemberitaan ramah anak dan kode etik jurnalistik, kita tidak reaktif, tidak segera memberitakan kasus tersebut jika kasus tersebut itu masih sifatnya hanya rumor atau obrolan tetangga saja gitu. Nah, biasanya kita mengetahui kasus-kasus kekerasan seksual ketika kasus itu sudah masuk ke ranah hukum. Jadi pernah ada suatu peristiwa di mana beberapa orang anak menjadi korban pelecehan seksual oleh orang yang dianggap sebagai guru mereka,
Nah, itu kita sudah mengetahui sebenarnya peristiwa tersebut, tapi kita tidak serta-merta tidak reaktif memberitakannya. Kenapa? Karena si korban waktu itu masih dalam perlindungan di bawah Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, sehingga kasus tersebut tuh masih kita mendapatkan amanah untuk menutupi dulu. Menutupi dalam arti tidak langsung memberitakannya karena diperlukan bukti-bukti lebih kuat lagi yang itu sedang diselidiki oleh yang berwenang. Nah, ketika si pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, jika pelakunya orang dewasa, kita fokus ke pelakunya. Tapi kita tidak menyebutkan nih anaknya si A, si B, si C yang menjadi korban, tidak. Nah, hal itu juga dilakukan oleh wartawan yang memiliki informasi dan melakukan penyelidikan mandiri ya. Jadi wartawan itu juga berhak melakukan penyelidikan. Kita tidak memberitakan orang tuanya, kita tidak membuat foto rumahnya misalnya atau hal-hal yang terkait dengan identitas anak tersebut, karena kita melindungi bukan hanya si anak tapi keluarga korban, dan juga kalau misalnya itu pelakunya anak, kita melindungi keluarga si anak pelaku. Kenapa? Karena memang society kita atau masyarakat kita itu cenderung memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kasus kekerasan seksual. Jadi yang paling berat adalah hukuman stigma. Kalau itu terjadi, keluarga si pelaku mungkin harus terusir dari lingkungannya. Atau keluarga si korban itu juga ada yang simpati dan memberikan bantuan atau malah menyalahkan keluarga korban. Nah, yang sering terjadi adalah menyalahkan keluarga korban. Ketika itu terjadi, maka satu keluarga bisa tidak aman. Jadi kalau ada reaksi orang tua yang keras terhadap korban atau pelaku, mungkin mereka juga mendapatkan tekanan gitu. Nah, fungsi media adalah untuk tidak memperberat tekanan tersebut. Tapi apakah media harus memberitakan kasus kekerasan seksual? Ya, dengan tujuan untuk mencegah atau memberantas kasus-kasus lanjutan atau kasus-kasus serupa itu terulang kembali gitu. Jadi yang kita beritakan adalah kalau dari popmama.com kita beritakan bagaimana cara kita melindungi anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, bagaimana kita mencegah anak menjadi pelaku kekerasan seksual, kemudian kita memberitakan juga hal-hal yang terkait dengan kasus kekerasan seksual, misalnya dengan memberitakan hukuman yang dijatuhkan, kemudian bantuan apa saja yang bisa diberikan, termasuk juga kita memberikan informasi kepada masyarakat umum bagaimana harus menyikapi jika menjadi saksi jika ada anak yang terlibat dalam kekerasan seksual tersebut. Jadi tujuan media adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar kasus kekerasan seksual ini tidak semakin umum gitu, bukan hal yang biasa gitu. Jadi kita harus memberitahu masyarakat bahwa hal itu adalah salah gitu. Nah, di sini peran media. Kenapa perlu media? Karena memang kita harus melawan netizen tadi tuh, tetangga-tetangga yang reaktif, yang memakai media sosial untuk memberitakan kasus-kasus yang tidak biasa ini gitu. Kekhawatiran media adalah jika hal tersebut secara umum atau banyak atau gampang terlihat di media sosial, masyarakat itu akan hilang kepekaannya. Jadi mereka menganggap hal itu adalah hal biasa gitu. Nah, itu yang harus dicegah oleh media massa. Dan sepertinya bukan hanya tugas media massa juga ya. Kita semua di sini bertugas untuk mencegah hal tersebut. Jadi kalau saya lihat sekarang sosial media itu sudah punya fitur untuk memberikan
informasi kepada pengelola media sosial untuk mengatakan bahwa akun tersebut tidak baik atau berita yang disampaikan itu tidak benar gitu. Jadi masyarakat dalam hal ini kita ya harus memberikan reaksi yang positif jika kita melihat hal-hal seperti itu gitu. Seperti itu mungkin yang bisa saya bahas kalau dari sudut media. Iya, terima kasih Mbak Sandra. Tadi saya meng-highlight ya, jadi Bapak Ibu yang ada di ruang webinar sebenarnya secara etika jurnalistik tidak memperbolehkan ya untuk bersikap reaktif dalam arti posting nama, foto, ketika itu adalah anak menjadi korban ataupun anak menjadi pelaku ya, semua yang di usia anak gitu ya. Tapi juga ada fakta yang nggak bisa kita hindari di masa sekarang bahwa sumber berita saat ini juga dari masyarakat gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di webinar ini melalui Bapak Ibu sekalian ya kita bisa jadi channel untuk menyebarkan ya gitu ya supaya tidak ada yang reaktif di masyarakat sehingga dia tetap bisa ini ya menjalankan perannya gitu ya bahwa tadi yang ingin disampaikan media adalah ini adalah hal jahat dan jangan sampai terulang lagi gitu ya, jangan sampai ada yang menjadi korban kembali gitu. Jadi ini adalah kenyataan di lapangan dan versus sebenarnya ya yang seharusnya dan masih ada gap dan itu membutuhkan kita ya sebagai masyarakat. Terima kasih Mbak Sandra. Nah sebelum kita lanjut ke Bu Emi ya, Bu Emi boleh cerita Bu di WPI gimana Bu mendampingi anak-anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual Bu di wilayah dampingan WPI? Ya, terima kasih Nelly. Jadi WPI itu bekerja untuk anak-anak itu tidak ada membedakan latar belakang dari anak-anak ya. Jadi mau anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang sulit, anak-anak dari suku, ras atau agama tertentu, anak-anak disabilitas, maupun anak-anak ketika dia menjadi korban atau ketika dia menjadi pelaku gitu. Jadi baik dia menjadi korban ataupun dia menjadi pelaku, itu WPI akan mendampingi begitu ya. Dan bukan berarti ketika tadi sudah banyak disampaikan Pak Nail juga ya, bahwa ketika jadi pelaku kemudian rasanya dunia udah hancur gitu ya, kita tetap harus mendampingi anak-anak itu. Dan tadi Nelly juga sudah sampaikan ya, bukan orangnya tapi tindakannya yang harus kita respon begitu ya. Jadi saya hanya mau cerita sedikit seperti kasus di Jatinegara begitu ya, di mana ada 4 anak yang melakukan, kalau saya menyebutnya pada saat saya tesis di kriminologi itu bukan pelaku kekerasan seksual, tapi mereka sedang melakukan kenakalan seksual, jadi delinquents gitu ya. Jadi anak-anak ini usianya yang melakukan kenakalan seksual itu di bawah 12 tahun begitu. Korbannya usianya 5 tahun. Kenapa pelaku ini juga sebenarnya adalah korban yang tetap didampingi oleh WPI? Karena mereka ini sebenarnya juga adalah korban dari situasi gitu ya. Mereka punya di Jatinegara itu ya rata-rata rumah itu kamar-kamar itu sangat sedikit gitu. Jadi mereka melihat bagaimana orang tuanya melakukan hubungan seks. Dan dalam pikiran benak anak-anak itu, orang tuanya ini sedang bermain begitu. Sehingga ketika dia melakukan itu kepada teman-temannya, itu konteks dalam pemikiran mereka itu adalah bermain. Jadi mereka ngajak teman-teman, yuk kita main ewe-ewean yuk. Nah itu istilah yang digunakan oleh anak-anak ya. Jadi istilah yang digunakan untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun ini adalah kenakalan seksual, dan itu juga yang didampingi oleh WPI begitu ya. Dan untuk mendampingi ini kita memang bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang ya, pihak-pihak yang memang memberikan pelayanan perlindungan anak maupun perlindungan sosial, baik untuk anak sebagai korban atau menjadi anak ketika menjadi pelaku begitu ya. Jadi kita memastikan begitu bagaimana anak-anak ini benar-benar dapat dilayani. Tadi ya seperti Pak Naya sampaikan, ketika dia emergensi banget butuh layanan kesehatan, kita juga memastikan bagaimana kemudian layanan kesehatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak ini. Ketika anak butuh dukungan hukum, layanan hukum, anak ini juga harus diberikan layanan hukum begitu ya.
ketika anak ini histeria, misalnya butuh segera layanan psikologis, maka sangat penting diberikan, kita pastikan mereka mendapatkan layanan psikologis gitu. Nah, untuk itu karena WVI ini juga bekerja di daerah-daerah yang boleh dibilang remote ya, jauh sekali, di mana kadang-kadang layanan-layanan ini kapasitasnya masih perlu ditingkatkan, maka WVI kemudian memfasilitasi ya di daerah-daerah ini agar para pemberi layanan ini betul-betul dapat mempunyai kapasitas yang memadai untuk dapat melayani anak-anak ini. Jadi memang itulah yang dilakukan oleh WVI, bagaimana agar para pemberi layanan ini dapat memberikan layanan ini dengan baik ya, sesuai dengan hak anak, bukan malah kemudian pemberi layanan ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nail ya, malah kemudian anak menjadi korban kembali atas misalnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para pemberi layanan ini gitu. Jadi diharapkan para pemberi layanan ini tidak kemudian menjadikan anak lagi sebagai korban kembali atas sikapnya, atas pertanyaan-pertanyaannya begitu ya, tapi betul-betul memberikan dukungan yang terbaik bagi anak-anak ini tadi. Itu Nelly. Oke, terima kasih Bu Emi ya. Tadi juga Bu Emi sudah menyampaikan satu buah contoh ya Bapak Ibu sekalian gitu ya, bahwa di Jatinegara ketika anak melakukan kekerasan seksual, menurut Bu Emi ya itu adalah bentuk kenakalan gitu ya, bukan kejahatan. Dalam arti dia tidak dalam rangka ingin menjahati gitu ya, karena dia punya pikiran itu mungkin hal yang lumrah gitu ya, karena dia melihat orang tuanya melakukan, padahal sebenarnya itu adalah hal yang salah gitu ya. Dan kita mau lihat juga ya, tadi beberapa udah sempat dibahas Pak Nail juga ya, Pak Nail juga gitu. Nah ini Pak boleh kita ke lebih teknis lagi gitu ya Pak ya. Jadi kepada korban gitu ya, apa yang perlu selain kepada korban, apa yang perlu orang tua atau orang dewasa lakukan supaya tidak menyalahkan diri sendiri gitu. Tadi kan kita sepakat ya itu tidak mudah gitu ya. Nah untuk membuat ini mungkin tidak mudah dipahami, tapi setidaknya tahu langkah-langkah praktisnya itu gimana ya Pak? Ya, baik. Saya pikir yang tentunya yang prioritas pertama kan apapun ini untuk kepentingan anak kita gitu ya, kepentingan terbaik anak kita. Sehingga artinya yang urgent, yang mendesak adalah bagaimana kemudian mencegah anak yang sudah mengalami dampak negatif dari kekerasan seksual yang dialami ini, dia tidak jadi semakin negatif, ya, mengurangi dampaknya sesegera mungkin, kira-kira. Nah, itu saya pikir menjadi concern. Jadi ya itu dulu yang utama. Ya. Nah, memang seringkali ketika kemudian kita sedang dikuasai oleh emosi negatif yang intens, gitu kan, kita seringkali memang kemudian sulit untuk berpikir secara lebih jernih, melihat, mengakses dukungan-dukungan yang ada dan sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya saya lihat kan di negara kan juga menyediakan layanan. Jadi atau kemudian lembaga-lembaga yang peduli gitu ya, peduli tentang anak, itu juga banyak menyediakan layanan-layanan pendampingan. Jadi saya pikir orang tua juga dalam situasi sulit seperti ini jangan sungkan untuk mengakses bantuan, jangan sungkan untuk didampingi, kira-kira. Karena memang ada pihak-pihak, misalnya kalau di Jakarta itu kan ada P2 TP2A ya, pusat pemberdayaan perempuan, atau kemudian melalui jejaring perlindungan anak ya, itu saya pikir ada pihak-pihak yang concern dan mereka mau membantu, kira-kira. Nah, itu juga saya pikir sesuatu hal yang penting, karena kondisi psikologis orang tua itu anak tuh bisa baca gitu kan. Karena apa yang terjadi, anak lihat, waduh ibu saya jadi stres, mama saya jadi negatif begini, jadi kasihan. Nah, itu kan semakin malam berdampak kepada proses pemulihannya anak yang sudah menjadi korban tersebut ya. Jadi saya pikir ya akses bantuan, akses dukungan, lalu kemudian yang kedua fokus kepada kepentingan terbaik anak gitu ya, artinya dalam situasi sulit ini apa yang mendesak yang anak perlukan. Nah, mari kita fokus di situ dan semaksimal mungkin kita kemudian bisa mengelola emosi-emosi negatif kita. Kira-kira begitu. Itu yang pertama ya Mbak Deli. Ya,
Terima kasih, menarik banget ya Pak Nael ya. Ini juga satu tips yang praktis gitu ya. Selain anak, orang tua juga bisa mengakses dukungan gitu ya. Karena tadi yang kita terima ya dari Pak Nael informasinya adalah tidak mudah juga menerima kenyataan anak kita menjadi korban atau menjadi pelaku. Tentu ada sesuatu yang mengganggu kita juga gitu ya. Nah, jadi supaya kita juga bisa mendukung anak kita dengan lebih baik gitu ya. Kita pun jika dirasa perlu memang mengakses dukungan-dukungan tersebut gitu ya. Nah, nanti mungkin nih Bapak Ibu boleh tulis di Q&A kah atau di chat memang jika Bapak Ibu nggak tahu ya apa layanan-layanannya gitu ya. Kalau tadi Pak sebutkan ada P2TP2A atau sekarang namanya UPTD PPA. Jadi di setiap kota atau kabupaten di level provinsi itu ada namanya UPTD PPA. Ini pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak gitu. Idealnya seharusnya ada psikolog di situ ya. Nah, jadi itu kita bisa akses juga. Kemudian juga di masa pandemi ya, ternyata membawa berkah adalah kita tahu bahwa bisa mengakses layanan secara online juga gitu ya kalau memang kita butuh mendesak. Nah, HIMSI yang saya tahu juga ada ya Pak ya kontak-kontak yang bisa memberikan konseling online ya. Itu juga bisa diakses jika memang di kabupaten atau di kota kita tidak ada psikolog ya. Gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu opsi. Terima kasih Pak Nael, ini sangat baik sekali ya. Jangan lupa untuk orang tua yang anaknya menjadi korban atau pelaku juga mengakses pertolongan ya karena tidak mudah untuk mendampingi anak. Nah, ini saya ke Bu Emi dulu sebelum ke Mbak Sandra mengingat bahwa yang tadi ya Bu Emi sudah sempat bahas bekerja sama juga gitu ya memberdayakan para penyedia layanan gitu ya. Nah, kalau kepada masyarakat sendiri gimana Bu? Apa yang dilakukan oleh WVI untuk mengeluarkan semangat perlindungan anak? Ya, jadi kepada masyarakat ya, kepada kita semua ya, kita semua ini juga adalah masyarakat, kita memang harus menyadari begitu ya, bahwa anak-anak itu adalah anak-anak kita, anak bumi pertiwi Indonesia gitu. Jadi mau mereka menjadi korban atau menjadi pelaku itu harus kita lah yang sebagai orang dewasa ini yang harus wajib melindunginya, baik kita sebagai masyarakat, baik kita sebagai tokoh agama, baik kita sebagai tokoh adat gitu. Bahkan menjadi kewajiban negara juga ya untuk melindungi anak-anak ini. Jadi WVI itu ingin gitu agar kita semua masyarakat ini bangga gitu melindungi anak-anak begitu ya. Jadi itu pengennya menjadi lifestyle gitu, bangga melindungi anak-anak. Biasa kan kita bangga itu kalau misalnya anak kita pintar gitu ya, anak kita soleh begitu kan, itu kita bangga sekali gitu. Tapi kita ingin juga bahwa ketika anak kita menjadi korban atau kita menjadi pelaku, kita juga tetap bangga melindungi anak-anak ini. Seperti dia banyak disampaikan oleh Pak Nael, dengan tidak reaktif, dengan mencari layanan gitu. Karena anak ini kan masa depannya masih panjang ya, begitu. Jangan sampai ketika perilaku kita itu justru malah semacam mematahkan, menghentikan masa depan mereka gitu. Jadi kitalah yang sebenarnya adalah support system yang mestinya membantu mereka gitu. Dan untuk itu kita punya modul nih, kita kerjasama juga dengan HIMSI, kita kerjasama juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Di dalam modul itu baik untuk orang tua maupun masyarakat umumnya ya, juga tokoh agama, tokoh adat itu, kita juga memberikan pengetahuan dan juga keterampilan ya, juga untuk anak-anak gitu. Bagaimana kita bisa mencegah, tadi juga Pak Nail sampaikan bagaimana pentingnya kita mencegah supaya anak-anak tidak menjadi korban atau tidak menjadi pelaku. Dan ketika misalnya anak-anak udah menjadi korban atau ketika anak-anak udah jadi pelaku, terus kita harus bagaimana begitu. Itu di modul itu kita mengajak orang tua untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan itu gitu. Sehingga tadi ya harapannya bahwa orang menjadi bangga ketika kita bisa melindungi anak-anak ini. Gitu. Itu Nelly, terima kasih. Yes, modulnya bisa diakses di ya, modulnya bisa diakses website WVI. Iya, betul. Silahkan bagi Bapak Ibu yang juga ingin membacanya juga. Karena memang di situ juga
Karena di sana juga misalnya modul yang untuk anak-anak juga diberikan pemahaman ya, juga ketika kamu menjadi korban itu kemudian apa konsekuensi yang akan kamu hadapi ketika kamu menjadi korban. Hal itu kemudian yang membuat anak-anak bisa berpikir, ternyata ngeri banget ya kalau misalnya kita jadi korban atau misalnya jadi pelaku, apa konsekuensi yang akan kita tanggung nih kalau kita menjadi pelaku gitu. Itu membuat anak-anak, aduh aku kayaknya harus berperilaku baik gitu, jangan sampai menjadi pelaku sehingga konsekuensi menjadi pelaku itu tidak dia alami gitu. Gitu, Nel. Ya, terima kasih Bu Emi buat penjelasannya dan sharing modulnya ya. Silahkan Bapak Ibu jika mau mengakses. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita Q&A, kita ke Mbak Sandra ya. Mbak, tadi udah beberapa disebutkan Pak Nael, juga Bu Emi gitu ya, secara teknikal psikologi seperti apa kita mendukung anak-anak, kemudian Bu Hana Visi juga melakukan upaya-upaya. Nah, Mbak, kalau di media sendiri, kira-kira bagaimana Mbak media bisa mendukung perlindungan anak gitu ya, termasuk apa pendapat Mbak mengenai media yang tidak patuh terhadap kode etik perlindungan anak, Mbak? Silakan Mbak Sandra. Ya, terkait dengan media, kembali lagi, media massa itu sebenarnya milik masyarakat ya. Jadi bagaimana kita bersama-sama nih, Wahana Visi, kemudian HIMSI, kemudian Pop Mama, dan semua yang sudah memahami bahwa hal tersebut harus dicegah, harus dihentikan sekarang gitu ya, diputus rantainya, itu kemudian menyebarkannya kepada masyarakat umum sehingga masyarakat pun bisa peka terhadap hal-hal yang sifatnya negatif terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Sebelum menjadi konten media, misalnya kalau kita melihat kasus kekerasan seksual terhadap anak gitu, apa yang harus dilakukan? Apakah kita mengambil gadget kita, kemudian merekam, kemudian mengupload dengan harapan menjadi viral, atau mengangkat gadget kita untuk meminta bantuan kepada yang berwenang jika kita tidak mampu melakukan perlindungan langsung di saat itu dengan tangan kita sendiri gitu kan. Nah, media pun seperti itu fungsinya. Media memberikan informasi, pengetahuan, dan juga mendidik masyarakat. Kurang lebih bentuknya seperti modul yang dimiliki Wahana Visi ya, tapi ini dalam bentuk berita-berita yang kita berikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat itu memahami bagaimana harus bersikap jika melihat kekerasan seksual atau menjadi orang yang terlibat di dalam kekerasan seksual tersebut gitu. Apakah itu anak menjadi korban atau anak menjadi pelaku. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nah, media pun sebenarnya ada yang nakal. Nakal dalam arti gini. Tekanan untuk media massa ada saat ini, terutama yang sifatnya online ya. Kalau sekarang itu kan online, kita semakin cepat kita memberitakan suatu peristiwa yang kata kunci di jurnalistik adalah semakin buruk peristiwa, itu adalah semakin baik berita yang kita dapat. Nah, semakin kita menjadi orang pertama yang memberitakan hal-hal buruk tersebut, media online ini akan mendapatkan yang masyarakat umum sebut itu sebagai traffic. Nah, traffic untuk artikel yang kita sampaikan, tapi keterburu-buruan kita sebagai awak media nih kadang-kadang kemudian melanggar etika gitu. Jadi saking serunya kita menjadi wartawan yang reaktif gitu ya, kemudian wah ini ada nih kita tulis sekarang supaya berita kita naik duluan atau viral duluan gitu. Nah, pelanggaran kode etik sendiri sebenarnya ada hukumannya, tapi
hukumannya itu bersifat hukuman etika, ya. Jadi bisa saja izin terbit media tersebut kemudian dicabut sehingga tidak boleh terbit lagi. Nah, siapa yang bisa menghukum? Kalau media itu kan di bawah perlindungan Dewan Pers, ya. Jadi kita semua terdaftar di Dewan Pers. Nah, jika melihat media yang seperti itu, kita sebagai teman media bisa melakukan hal yang pertama, menegur teman media kita. Kok lu bikin beritanya kayak begitu sih gitu? Kok lu tidak melindungi korban? Lu menampilkan foto, lu menampilkan identitas korban atau pelaku gitu ya. Terus media masih punya hak untuk menurunkan berita tersebut, membuat ralat atau menghapus berita tersebut. Tapi kan sekarang mudah ya, screenshot atau segera tersebarlah gitu ke khalayak gitu ya. Nah, masyarakat itu bisa membantu media ini untuk menjadi lebih baik juga dengan cara melaporkan ketidakpatutan media tersebut kepada Dewan Pers gitu. Dan itu bisa dilakukan, pelaporan itu bisa dilakukan secara online juga gitu. Jadi kita punya, kalau teman-teman melihat media, kalau kita buka media di internet gitu ya, biasanya tuh ada panduan policy atau aturan media masing-masing media. Nah, policy ini termasuk di dalamnya mengatur bagaimana jika kita melakukan kesalahan pembuatan berita gitu atau pelanggaran etika. Karena kalau kita melakukan hal-hal terkait dengan informasi pelecehan seksual kepada anak dengan cara yang salah, berarti kita sudah melanggar peraturan berita ramah anak dan juga peraturan kode etik jurnalistik gitu. Jadi pelaporan itu akan dinotis oleh Dewan Pers, kemudian bisa saja kita dipanggil di sidang etika dan nanti akan diputuskan oleh Dewan Pers tersebut hukuman apa yang akan diberikan kepada media yang nakal tersebut gitu. Nah, tapi ya balik lagi, kita sama-sama saudara di sini ya kan. Jadi sebelum itu nyampe ke menjadi hal yang berlarut-larut, kita punya kesepakatan gitu. Jadi kode etik jurnalistik adalah kesepakatan semua wartawan di Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertahankan etika-etika di jurnalistik gitu. Jadi kalau ada berita-berita yang mengejar traffic tadi, memberikan beritanya bombastis gitu ya, kemudian keluarga si korban atau pelaku difoto, ya kan? Sering banget tuh kita lihat yang kayak gitu kan. Nah, itu ya saya dan teman-teman di sini, saya harap bisa mendudukkan diri sebagai masyarakat yang tidak nyaman dengan berita itu semua, ya, kemudian melaporkannya gitu. Kemudian, Betul. iya, Ya, ada lagi Mbak? ya, jadi terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, saya sepakat dengan Pak Nael dan Ibu Emi bahwa masyarakat harus saling melindungi dan saling menjaga generasi muda kita. Kalau tadi Bu Emi cerita soal anak-anak yang bermain-main secara seksual karena dia terbiasa melihat orang tuanya bermain-main, ya kan? Nah, ini pun kita menjaga masyarakat kita untuk tidak terbiasa melihat kekerasan seksual sebagai sebuah konten yang kemudian mereka jadi nggak peka gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi kayak malah lo tidak melakukan hal itu, lo ketinggalan zaman gitu. Nah, itu gawat sekali gitu. Jadi kita harus bersama-sama bahu-membahu bekerja sama antara ahli, media, kemudian masyarakat untuk kemudian merangkul generasi muda kita agar mereka terlindungi gitu. Melindungi generasi muda pastinya butuh
butuh apa ya, butuh kesadaran orang dewasa juga untuk memahami dulu masalahnya apa gitu. Karena ya itu tadi, kalau orang tuanya nggak paham, kemudian menjadi hal yang terbiasa, dan kemudian ketika itu menjadi masalah di mata orang, kita menyalahkan si anak, padahal mungkin perilaku kita yang salah gitu. Terima kasih Mbak Sandra. Menurut saya juga praktikal ya Bapak Ibu sekalian gitu, bahwa kita sudah diajak bahwa kita juga harus melindungi mereka ya, mulai dari handphone kita ya, ketika kita melihat pemberitaan kasus kekerasan seksual yang melanggar kode etik, mungkin bisa dicari nanti di internet ya Bapak Ibu ya, kode etik jurnalistik itu sebenarnya untuk anak itu berlaku kayaknya ke semua korban kekerasan seksual ya, tidak menampilkan foto, tidak menampilkan mencantumkan secara teridentifikasi ya dia sebagai korban di mana tinggalnya gitu ya, yang sebenarnya membuat risiko pada mereka. Nah, itu bisa berhenti di kita, bisa kita report. Kalau di Facebook tuh kayaknya ada tombol report juga ya, kalau di Instagram juga ada tombol report. Itu bisa kita lakukan supaya menghentikan traffic juga tuh. Jadi ketika kita report itu nggak akan masuk di traffic sosial media kita atau online medianya kita ya gitu ya, itu stop di kita. Dan itu bisa kita lakukan simple gitu ya, tapi itu pasti berdampak banyak ya Bapak Ibu buat anak generasi kita. Kata kuncinya tadi mungkin dengan kaitannya dengan media, kita hati-hati jangan sampai reviktimisasi. Tadi kata kunci Panael ya, dia sudah menjadi korban, gitu ya. Kita yang nggak kenal dia malah membuat dia semakin menjadi korban karena jempol kita dan reaktif kita tadi ya. Kita, wah ini seru nih, harus disebarkan gitu ya. Padahal tuh harusnya ketika melanggar kode etik jurnalistik kita harus hentikan ya, tidak boleh di-share gitu. Terima kasih Mbak Sandra. Oke Bapak Ibu sekalian, waktu kita semakin terbatas, kita akan ke Q&A, tapi sebelumnya kita akan rehat sedikit dengan mendengarkan satu informasi menarik juga ya dari Warna Visi Indonesia. Saya persilahkan kepada Kak Citra. Semangat belajar dan tetap menggantungkan cita-cita setinggi langit karena ya kita kan semua orang modalnya cuma modal usaha, kerja keras sama modal doa. Pasti Tuhan kayak jalan. Kenapa anak-anak? Karena memang dari dulu panggilan kami berdua gitu memang pelayanannya untuk anak-anak gitu ya. Kalau saya backgroundnya memang guru sekolah minggu, kalau Sam juga dulu ya, di Jepang pelayanannya ya, apa ya, interaksinya sama anak-anak Jepang, ya anak-anak muda gitu. Jadi memang kami terpanggilnya untuk support pendidikan dan anak-anak di Indonesia. Kami pribadi mengikuti program Chosen dari Wahana Visi Indonesia ini membuka mata kami bahwa ada anak-anak Indonesia di luar Jawa gitu ya, dengan kondisi kehidupan yang sangat berbeda dengan kami, dengan mimpi yang sama besarnya, sama hebatnya dengan anak-anak yang sehari-hari kami lihat di sini gitu mungkin. Jadi buat kami ini jadi satu kesempatan untuk berbagi berkat, untuk mensupport mereka dalam mencapai mimpi mereka. Ya 200.000 satu bulan satu anak, kita bisa ambil bagian mengubah masa depan anak menjadi lebih baik. Ya, halo selamat malam Bapak Ibu sekalian.
Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya dan baik. Ya, seperti yang tadi kita sudah menyaksikan video, yaitu video tentang salah satu program dari Wahana Visi Indonesia, yaitu program Chosen. Apa sih program Chosen ini? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah bergabung nih atau sudah sebagai sponsor aktif dari Wahana Visi Indonesia, pasti tahu ya bahwa kalau kita bergabung dalam program sponsor anak, itu biasanya kita sebagai sponsor yang akan memilih anak yang akan kita sponsori. Namun di program Chosen ini, kita akan ubah kondisinya. Jadi bukan kita lagi yang memilih anaknya, tetapi kesempatan untuk memilih itu kita berikan kepada anak. Jadi anak kita berikan kebebasan, kita berikan kesempatan untuk memilih siapa nih akan menjadi sponsor dari mereka. Dan ini merupakan salah satu program spesial dari Wahana Visi Indonesia, khususnya bagi anak-anak Indonesia tentunya, dan juga bagi kita untuk membantu anak-anak yang berada di wilayah-wilayah layanan Wahana Visi. Seperti yang tadi Ibu Emi sempat bilang ya, wilayah layanan Wahana Visi Indonesia ini tuh banyak di tempat-tempat yang remote atau wilayah yang terpencil gitu, di mana anak-anak ini sangat minim akses, baik akses pendidikan, kesehatan, dan juga lainnya. Nah, dengan program Chosen ini, kita memberikan privilege nih kepada anak-anak kita untuk mereka bisa membuat sebuah pilihan. Pilihannya apa? Yaitu tadi, untuk dapat memilih kita sebagai sponsor mereka yang pastinya juga akan membantu dan mendampingi mereka untuk mereka bisa mendapatkan semangat serta meraih masa depan yang lebih baik dari yang mereka mungkin tidak pernah mimpikan sebelumnya ya. Nah, itu bisa kita sebagai sponsor, nanti kita bisa mendampingi mereka, kita bisa berkirim surat dengan mereka, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak yang berada di wilayah layanan Wahana Visi Indonesia. Nah, jika Bapak dan Ibu tertarik untuk bergabung dalam program Chosen ini, Bapak dan Ibu dapat berdonasi sebesar Rp200.000 per bulannya. Dengan berkontribusi sebesar Rp200.000 ini, Bapak Ibu juga sudah mendukung banyak program di Wahana Visi Indonesia. Salah satunya ini program pelindungan anak. Nah, di program pelindungan anak ini kita juga mendampingi anak-anak wilayah dampingan kami untuk memberitahukan mereka, menginformasikan mereka apa sih hak-hak mereka sebagai anak, khususnya untuk meminimalisasi ya atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga anak-anak tuh tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang tidak, dan ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu ya, mendapatkan kekerasan baik dari teman-temannya ataupun dari orang tuanya, mereka juga bisa speak up, mereka bisa tahu harus lapor ke siapa, harus berbicara dengan siapa, dan apa yang harus mereka perbuat. Bukan juga dengan anak-anak, tapi kita juga mendampingi orang tua untuk mereka juga tahu apa sih hak-hak anak mereka, apa sih hal-hal yang bisa menjadi contoh yang baik atau yang buruk bagi anak-anak mereka, dan orang tua juga kita berikan pendampingan untuk mereka dapat melindungi anak-anak mereka sehingga mereka juga anak-anak terhindar dari kekerasan, baik kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik lainnya begitu. Nah, dengan bergabung dalam program sponsor anak ini melalui Chosen, bukan hanya program kekerasan anak saja, tapi juga Bapak dan Ibu turut berkontribusi dalam program pendidikan, kesehatan, dan juga pengembangan ekonomi keluarga. Untuk itu, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu nih, sudah ada ya di kolom chat, Bapak Ibu tinggal klik saja, bisa mendaftar langsung dalam program Chosen dengan Rp200.000. Kita tidak tahu nih Rp200.000 ini akan menjadi apa mungkin ya. Kalau misalkan dalam sehari mungkin kita bisa menghabiskannya ya buat jajan atau buat kopi atau buat nongkrongnya sama teman-teman kita. Tapi kita nggak tahu dari Rp200.000 per bulan yang kita tanamkan ini 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ternyata bisa memberikan dampak yang sangat positif pada anak. Bisa memberikan anak-anak di daerah ini, wilayah dampingan WVI yang remote, yang terpencil ini, yang tadinya mungkin mereka nggak punya pilihan, nggak punya mimpi, tapi dengan adanya komunikasi, adanya bantuan dari Bapak Ibu ini, mereka jadi punya mimpi yang lebih baik, dan bahkan kita tidak tahu mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Nah, yuk Bapak Ibu, mari kita bergabung dalam program Chosen ini
Mari kita semua menjadi sponsor terpilih melalui program Johnson untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembali pada Kaneli. Selamat malam. Malam, terima kasih Kak Citra buat informasi yang menarik. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpartisipasi ya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu ke question and answer. Bapak Ibu bisa lihat juga ya di feature ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh para pembicara kita, narasumber kita, dan ada satu pertanyaan yang kita akan jawab secara live ya. Ini kita tujukan kepada Pak Nail mungkin ya, dan tadi mungkin bisa sekalian membuat summary ya Pak. Banyak pertanyaan terkait dengan teknikal ya, bagaimana mendukung korban pelecehan yang sudah kecanduan gitu ya, atau trauma juga ya Pak ya. Nah, di usia remaja ataupun di balita. Silakan Pak Nail. Ya, halo. Ya, langsung saja ya, Mbak Nelly ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan saya memahaminya berkaitan dengan bagaimana penanganan trauma, bagaimana proses pemulihan, terutama secara psikologis, ya. Nah, ada beberapa prinsip berkaitan dengan penanganan trauma dan pemulihan psikologis. Yang pertama, sangat krusial menciptakan lingkungan yang aman, ya. Jadi orang tua, peran dari orang tua, lingkungan terdekat itu penting sekali, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, proses pemulihan trauma, penanganan trauma ini harus didahului dengan kondisi yang relatif stabil pada mereka yang mengalami, terutama menjadi korban. Nah, bagaimana memastikan yang namanya stabil, kondisi stabil ini? Tadi kan menciptakan lingkungan aman. Lalu yang kedua, sesegera mungkin, ya, berusaha untuk mengupayakan dia kembali ke keberfungsian sosialnya. Jadi seorang korban, dia biasanya usia anak dia sekolah, dia bermain, dia berinteraksi dengan misalnya orang dewasa yang aman lainnya di lingkungan atau usia sebayanya dia. Nah, semaksimal mungkin kita kembalikan ke fungsi sosialnya, ya. Nah, upaya untuk kembali ke fungsi sosialnya pun juga perlu didahului dengan apa tadi, penuhi kebutuhan mendesak. Ketika kebutuhannya medis prioritas ya, maka harus segera itu dulu, ya. Nah, itu yang menjadi penting. Lalu kemudian prinsip yang ketiga dalam penanganan trauma adalah yang aktif harus individu tersebut yang mengalami. Bukan jadi hindari kemudian kitanya melakukan terlalu banyak hal dalam rangka pemulihan, ya. Karena tadi keaktifan jadi kunci lah, gitu ya. Jadi dalam proses pemulihan trauma itu keaktifan menjadi kunci, ya. Nah, itu anak dan orang tuanya. Nah, sebagai pendamping, penting juga untuk kita memberikan edukasi, memberikan informasi. Tadi ada pertanyaan misalnya, anak jadi bungkam dan sebagainya. Oleh sebab itu memang sebagai pendamping, saya tekankan sekali lagi, hindari reaktif, jangan yang heboh, gitu ya. Jangan yang kemudian bikin tambah kompleks, tambah pusing. Karena seringkali niat baik saja tidak cukup, Bapak Ibu. Terutama teman pendamping. Kita mau niat baik, mau melindungi dia, dan sebagainya. Tetapi sifat reaktif kita, apalagi tuntutan kita untuk misalnya menunjukkan bahwa lembaga kita tuh terlibat loh, kami pemerintah tuh berkontribusi loh, kami pemerintah daerah. Nah, ini seringkali yang ditonjolkan malah bukan kepentingan anak, tapi kepentingan misalnya lembaga, bahkan mungkin diri kita, gitu lah, atau siapapun lah pihak-pihak yang relevan berkepentingan. Ini saya pikir menjadi keliru, malah menghambat pemulihan. Proses pemulihan pun tidak seperti naik tangga, Bapak Ibu. Bayangannya seperti kita main ular tangga, ya. Jadi tidak hanya tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 selesai, ya. Tapi kita seperti main ular tangga. Artinya apa? Dibutuhkan banyak tangga-tangga untuk seseorang dia bisa kemudian bisa dikatakan tubuh kembali secara optimal, dia kembali pulih. Nah, itu tangga-tangga ini harus kita sediakan, harus kita ciptakan, ya. Nah, ini juga sesuatu hal yang penting untuk ditekankan dalam prinsip pemulihan trauma dan menghindari yang namanya ketergantungan. Karena yang namanya upaya pendampingan pemulihan itu pada akhirnya dianya harus berdaya, ya.
Bukan kemudian dia dikit-dikit ke pendampingnya dan kitanya yang banyak melakukan, kita yang lebih aktif dibanding orang tua dan anak itu. Mungkin secara umum itu Mbak Nelly ya, yang penting untuk kita lakukan, pembelajaran dari penanganan trauma secara psikologis. Ya, terima kasih Ya, Pak Nael. Tadi tambahannya Bapak Ibu yang bisa saya sinyal ambil ya, ya sinyal dari atau bagaimana ya? sinyal saya kah? Halo, suara saya kedengaran jelas? Udah kedengaran. Oke, oke. Ya, jadi ada selain prinsip tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Nael pada sesi awal, ada satu hal lagi ya Bapak Ibu dalam mengatasi trauma adalah membuat anak itu berdaya gitu ya. Nah, itu kata kunci juga gitu. Jangan sampai orang tuanya lebih aktif, anaknya semacam pasif ya. Kita tidak ada upaya untuk memberdayakan mereka untuk boleh kembali segera menjalani kehidupannya gitu ya. Nah, ini juga salah satu menurut saya praktis bisa dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa yang mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, gitu ya. Dan ini saya rasa prinsipnya bisa dilakukan di umur-umur ya, juga sesuai dengan perkembangan usia anak tersebut, gitu ya. Jika dia di usia sekolah, gitu ya, jangan sampai putus sekolah ya, justru dia makin tidak ada aktivitasnya gitu. Dan ini memang seringkali terjadi di wilayah dampingan kami nih, Pak Nael, di wilayah dampingan WVI ya, sudah menjadi korban kekerasan seksual, orang tua reaktif, tidak tahu berbuat apa, support juga tidak ada gitu ya, kemudian anak putus sekolah. Tadi ada dari pertanyaan ya, sudah jatuh, tertimpa tangga pula gitu ya, jadi tidak berdaya, tidak ada upaya berdaya, sehingga generasi kita jadinya generasi hidup dalam trauma ya. Nah, ini yang kita mau hindarkan, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ini bisa ke Bu Emi atau Pak Nel juga ya. Ini kita mulai nanti dengan Bu Emi ya. Bagaimana sebaiknya orang tua mendampingi anak untuk menghadapi atau menghilangkan stigma yang muncul di masyarakat bagi korban kekerasan? Silakan Bu. Iya, sama dengan pertanyaan tadi ya, mungkin yang sudah dijawab juga, yang jatuh tertimpa tangga, kemudian korban disebut sebagai genit gitu ya. Jadi artinya konstruksi sosial seperti itu yang mungkin kita perlu rubah begitu ya. Artinya bagaimana agar melihat bahwa memang korban itu perlu didukung gitu, bukan kemudian kita menjadikan mereka stigma-stigma baru gitu, menjadikan mereka korban kembali begitu ya. Jadi hal ini juga banyak terkait dengan konstruksi gender di masyarakat yang masih perlu banyak kita ini ya, menjadi tantangan kita juga gitu untuk kita kemudian menjadi pemahaman bersama di masyarakat bahwa ya memang perempuan itu tidak genit, memang pelakunya yang memang mau melakukan kekerasan seksual terhadap mereka gitu. Bahkan dengan pakaian tertutup sekalipun, yang udah tertutup sekali gitu, perempuan bisa tetap diperkosa gitu. Bukan hanya perempuan-perempuan yang misalnya pakai baju mini misalnya. Itu karena memang dari pelakunya yang memang salah gitu. Bukan korbannya yang salah. Nah, itu yang memang perlu terus kita tingkatkan ya pemahaman dan pengetahuan terkait dengan relasi yang tidak seimbang ini tadi gitu. Yes. Terima kasih ya Bu Emi buat penjelasannya. Mudah-mudahan sudah diterima ya dan dimengerti oleh peserta. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang masih hadir di ruangan webinar ini. Sebelum kita tutup webinar kita akan ini ya memberikan kesempatan ya kepada para narasumber kita untuk memberikan closing statement. Nah, mungkin saya akan mulai dengan Mbak Sandra. Ini baru ada pertanyaan baru masuk ya Mbak, jadi bisa sekalian untuk closing statement, boleh diceritakan terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual yang masuk ke redaksi Pop Mama dalam sehari seminggu tuh kira-kira gimana Mbak datanya, angkanya berapa banyak? Sekalian closing statement. Silakan Mbak Sandra. Iya,
di ruang redaksi popmama.com itu setiap pagi kita melakukan briefing. Briefing ini gunanya untuk melihat berita-berita apa yang yang perlu kita beritakan di hari ini gitu. Dan seluruh anggota redaksi Pop Mama itu kebanyakan perempuan dan ibu. Kita itu sedih banget karena dalam satu hari kita bisa mendapatkan informasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak, baik anak sebagai pelaku atau korban, baik mereka tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar. Itu bisa mungkin dalam satu hari kita bisa dapat 3-4 berita, 3-5 berita dalam satu hari. Tapi ya itu tadi kita harus memilah ya, kita harus tahu kapan saat yang tepat untuk memberitakan kasus kekerasan seksual tersebut. Karena memang sebagai media kita tidak ingin membuat masyarakat juga menjudge duluan sebelum kasus ini kemudian diungkap secara hukum, karena kita selalu ingin niat baik dari pemerintah ya untuk melakukan hukuman sekeras-kerasnya terhadap orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak atau memaksa anak menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, kalau korbannya anak itu justru kita harus lebih melindungi gitu loh, lebih peka. Kadang nih ya situasinya itu pagi itu saat briefing biasanya kita kayak gila ya nih orang, ini apa sih yang terjadi dengan dunia ini gitu kan. Semakin siang semakin ada tambahan lagi berita-berita yang sama, kita tuh semakin marah gitu loh. Tapi ya itu, marahnya kita itu kemudian dituangkan dalam, yuk kita bikin sebanyak-banyaknya edukasi kepada pembaca popmama.com. Syukur-syukurlah pembaca seluruh orang di Indonesia, bukan cuma mama doang gitu ya, untuk lebih mengetahui, lebih peka lagi terhadap kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi ya itu, menurut saya 5 berita yang diketahui media setiap hari itu sudah sangat-sangat banyak. Ini kondisinya berbeda sekali dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu ya, kayaknya satu berita kita bahas habis gitu. Ini belum tuntas, satu berita udah muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru gitu. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga oleh Pak Nael nanti, mungkin ada yang berubah di masyarakat kita gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin tadi Bu Emi cerita bahwa anak-anak itu nggak tahu, tapi mereka melihat dan merasa itu hal yang fun, hal yang biasa gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang betapa media sosial itu sedemikian terbukanya mengekspos anak-anak gitu, sehingga mereka tuh yang masih polos tidak tahu, tapi mereka juga tidak punya tempat bertanya apakah ini benar, apakah salah gitu kan. Terus juga mungkin film ya, kalau sekarang orang nonton film itu kan nggak harus di bioskop, tapi bisa di mana aja, pakai apa aja ya kan, pakai gadget, pakai apapun gitu, dan banyak sekali film-film yang dewasa gitu bisa ditonton oleh anak-anak sehingga mereka melihat oh itu hal yang biasa gitu. Jadi itulah situasi di media, bahwa kita itu kita menjaga kewarasan nih, orang media juga jaga kewarasan supaya berita-berita kekerasan seksual terhadap anak ini tidak menjadi hal yang biasa gitu, seperti berita harga cabai gitu ya, jangan seperti itu, tapi suatu berita yang harus kita prihatinkan, yang harus kita semangati terus untuk ada perbaikan gitu, dan edukasi ke orang banyak gitu. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Kita langsung ke Bu Emi, silakan Bu closing statement. Iya, kalau dari saya sih closing-nya atau pesannya gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua atau orang dewasa berharap kita semua bisa lebih peka ya kepada kondisi anak-anak gitu.
Kalau misalnya anak-anak misalnya ada yang berubah dari dia, coba ajak anak-anak ini bicara gitu. Dengarkan dari anak-anak begitu, dan kalau misalnya memang anak menjadi korban atau pelaku, itu segera cari dan dapatkan layanan gitu ya yang tepat sehingga anak-anak ini dapat tertolong gitu. Dan untuk kita semua ya, untuk orang dewasa, untuk para orang tua, kita semua kan pernah jadi anak-anak ya. Nah, kalau misalnya pada masa kanak-kanak mungkin kita pernah mengalami kekerasan seksual dan sampai saat ini kita belum mendapatkan dukungan yang memadai begitu, kalau saya boleh pesan, carilah dukungan itu gitu. Karena itu akan terbawa terus ya sampai kita sampai kapanpun begitu. Dan mungkin suatu saat ketika kita tidak mendapatkan dukungan terhadap kekerasan seksual yang pernah mungkin kita alami pada masa kecil, bisa jadi kemudian kita juga menjadi pelaku pada akhirnya gitu, balas dendam dan lain-lain dan menimbulkan korban-korban baru misalnya seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita juga pada masa kecil atau remaja juga pernah menjadi pelaku, berhentilah gitu ya, carilah juga dukungan gitu. Karena bayangkan betapa dampak yang tindakan yang sudah dilakukan itu betul-betul merusak masa depan orang lain begitu ya. Jadi itu sih, dan bertanggung jawab juga ya atas tindakan yang sudah pernah dilakukan. Terima kasih, Nelly. Terima kasih Bu Emi untuk closing statement-nya. Silakan Pak Nael untuk closing statement. Ya, baik, terima kasih Mbak Nelly. Saya menguatkan apa yang dikemukakan Bu Sandra dan Bu Emi, bahwa jika anak kita menjadi pelaku atau korban, maka anak kita berada dalam situasi yang sulit, situasi yang khusus, yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan orang tua yang bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Sahabat artinya dia tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tidak terlalu banyak menasehati. Tetapi sahabat itu artinya dia hadir, dia ada bersama, mendampingi, memberikan dukungan emosional, kan? Menyediakan waktu, hadir sepenuhnya untuk anak bisa menghadapi, melalui situasi sulit kehidupannya. Karena kita tahu pada dasarnya setiap anak dan juga orang tua itu punya yang namanya resiliensi. Kita punya yang namanya ketangguhan. Nah, orang tua yang mendukung itu menjadi sumber ketangguhan bagi anak-anaknya dalam menghadapi situasi sulit. Sebagai korban, anak-anak itu butuh sahabat yang empati, yang kemudian bisa menenangkan, kan, yang peduli, kira-kira begitu. Nah, ya ketika anak sebagai pelaku, mereka kemudian butuh juga orang tua yang bisa membantu mereka untuk mengubah tingkah lakunya, ya, membantu mereka untuk bisa belajar, kan. Butuh orang tua yang bisa memberikan model, orang tua yang juga masih memberikan kesempatan untuk anak ini juga dia bisa dikatakan belajar tingkah laku yang baru. Saya pikir itu yang penting, Mbak, itu closing statement saya. Dan menjadi orang tua yang berperan sebagai sahabat itu kelihatannya gampang, tetapi sebenarnya sulit. Karena kecenderungan orang tua, karena kita merasa kita lebih berpengalaman, kita lebih tahu, kita yang jadi narasumber gitu ya. Tapi sekarang kita diharapkan lebih kemudian tadinya di atas gitu ya, lebih kemudian setara gitu. Bahkan dalam beberapa hal kita di bawah mereka, karena mereka narasumbernya kehidupan mereka gitu loh. Mungkin itu ya Mbak ya, jadi mari jadi sahabat buat anak. Terima kasih sekali Pak Nael untuk penutupnya ya. Kita bisa mulai dengan kita menjadi sahabat mereka gitu ya, bukan sebagai guru atau sebagai hakim gitu ya, tapi mendengarkan, memastikan kebutuhan mereka boleh terpenuhi gitu ya. Tadi ini ada 2 pertanyaan terakhir muncul, saya rasa sudah terjawab juga ya dari penjelasan terakhir Pak Nael gitu ya. Juga tadi terjawab oleh Bu Emi, kalau kita sebagai orang tua di masa lalu pernah mengalami gitu ya, sehingga kita nggak tahu caranya bagaimana ya menunjukkan kasih sayang itu atau menjadi sahabat, cari dukungan gitu ya. Tanya kepada teman kita, cari ke media gitu ya. Ini tadi ada kaitan dengan Mbak Sandra ya, media pun berupaya Bapak Ibu untuk membuat
media itu menjadi ramah anak juga gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita bisa jadi sebagai sahabat. Jika kita merasa kita juga perlu dukungan, cari, sudah banyak tersedia, dan pandemi mengajarkan kita ya tidak terbatas oleh jarak gitu ya untuk mengakses dukungan-dukungan gitu ya. Ternyata ada yang namanya online, itu pun bisa kita akses gitu. Jadi yang paling penting adalah bahwa ketika anak menjadi pelaku atau korban, itu adalah salah satu fase kehidupannya saja yang sulit, bukan pribadinya yang sudah hancur tidak bisa diselamatkan. Untuk itu kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai masyarakat, kita harus hadir bersama-sama mereka, membantu mereka untuk melewati fase tersulit itu. Nah, demikian Bapak Ibu webinar kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian boleh mendapatkan sesuatu dan mohon tidak berhenti di Bapak Ibu sekalian, boleh disebarkan kepada saudara, kepada tetangga, teman kerja tentang prinsip-prinsip yang sudah dibagikan di webinar ini. Terima kasih Pak Nael, Ibu Emi, Mbak Sandra untuk waktunya malam hari ini. Saya Nili Sembiring, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa.